Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budian. Yaitu ada bagian dari fungsi penjumlahan, yaitu namanya fungsi sum, SUM. Nah, fungsi sum ini adalah untuk menghitung total dari banyaknya sel yang tidak memungkinkan jika kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan mereka karena nggak efisien, gitu ya. Misalkan ya, kita langsung ke Excel ya. Sebelumnya rumusnya adalah sama dengan SUM, kita ketik huruf SUM, kemudian kurung buka, ya kan? Kemudian dari sel berapa sampai sel berapa yang mau kita jumlahkan. Ya, ini adalah untuk mencari efektivitas aja. Cepetnya nih, kita menghitungnya gimana sih? Kalau pakai jumlah tadi itu bakal lama banget, tapi kalau pakai sum kita tinggal nyeret doang. Coba kita lihat ya Excelnya. Coba kita lihat ya, di sini udah ada data dari sel A1 sampai A12 gitu ya. Ini kan ada, berarti ada 12 data, ya nggak sih? Ada 12 data. Kalau kita mau pakai rumus yang tadi, rumus pakai tanda plus, ini kan harus satu-satu dong, ya kan? Berarti sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Kebayang nggak sih kalau misalkan ada angkanya itu atau datanya itu sampai A1000? Berarti kita harus ngitungnya sampai, kita ngeklikin 1 sampai 1000. Capek banget kan? Nah, ini sum itu untuk efisiensi aja. Jadi untuk sekali seret gitu loh. Jadi kita nggak perlu kita ngetik satu data mana aja yang harus kita tambah, tapi data dalam satu kolom langsung bisa kita jumlahin jadi jumlahnya berapa gitu ya. Nih misalkan langsung aja ya kita praktekin. Jadi sama dengan sum, kita tulis SUM, kemudian buka kurung. Nah, berarti kan yang mau kita jumlahin dari A1 sampai A12 dong, ya kan? Berarti kita tulis nih, kita klik A1 dulu, ya kan? Kemudian A1-nya kita klik 2 kali, plek-plek, kita bawa ke bawah, kita blok, seret sampai A12. Baru kita tutup kurung. Jadi ini dibacanya adalah sama dengan sum, buka kurung A1. Nah, tanda titik 2 ini adalah artinya sampai dengan A12 gitu loh. Jadi kalau kita mau menjumlahkan pakai sum ini, maka kita harus juga menyertakan titik 2 ini gitu loh ya. Jadi kita kalau sudah mengetikkan rumus ini tinggal kita enter. Jadi 867. Jadi kita nggak harus kayak tadi, kayak sama dengan A1 ditambah A2. Jadi langsung aja sum kemudian A1 titik 2 A12. Jadi mudah dan efisien banget. Nah, setelah kita belajar sum tadi, ada yang namanya juga sum tapi pakai if. Jadi sum if. Nah, sum if ini gunanya adalah untuk menjumlahkan data dari sederetan. Sederet itu kolom, deret. Baris juga bisa sih, ya kan? Atau sekumpulan. Jadi angka dari sederetan atau sekumpulan angka tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum if, kita ketik sama dengan huruf S, U, M, I sama F, kemudian kita tutup buka, tutup kurung buka. Kemudian misalkan ada data dari A1 sampai A8. Data dari A1 sampai A8 ini mana sih yang lebih dari 100 gitu loh. Jadi yang lebih dari 100 inilah yang akan kita tambahin. Misalkan A1 misalkan namanya Dian. Dian nilainya adalah 90. Kemudian nomor 2 adalah Dini, nilainya 120. Kemudian Dono 130. Maka si Dian ini kan kurang dari 90 dong. Nah, makanya nanti 90-nya ini nggak kita jumlahkan. Kalau kita pakai sum tadi kan berarti 90 ditambah 120 tambah 130 dong harusnya, ya kan? Kalau kita pakai sumnya biasa, karena dia nggak meminta sebuah kriteria. Tapi di sini bilang
adalah kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentunya ini adalah sesuai dengan kebutuhan kantor atau sesuai dengan kebutuhan kamu di dunia ini, butuhnya kriterianya kayak apa. Kayak tadi misalkan lebih dari 100, berarti Dian itu nggak masuk karena dia nilainya 90. Si Dini lah sama si Dono lah baru masuk ke kriteria karena lebih dari 100. Berarti Dini lah sama Dono yang kita jumlahin, jadi 120 ditambah 130 jadilah 250. Nah, untuk lebih jelasnya lagi yuk kita lihat deh, pusing dengerin ibu ngomong ya kan. Nah, misalkan di sini ada penjualan bulan April dari toko sebelah ya. Misalkan di sini pembeli pertama namanya Astrid. Astrid beli HP nih ceritanya. HP Oppo belinya 3. Kemudian si Rido beli iPhone belinya 10. Abim belinya Xiaomi belinya 3 biji. Tiara beli Oppo 2 biji ya kan, dan seterusnya kalian bisa lihat lagi di sini ya. Nah, kemudian si manajer keuangannya ini mau tahu berapa sih bulan April Oppo kita yang laku tuh berapa. Kalau kita misalkan memakai sum, berarti kan kita tinggal jumlahin aja dong ke sini. Tapi itu nggak masuk kriteria. Artinya apa? Yang beli Oppo, yang beli iPhone, yang beli Xiaomi itu tetap kita jumlahin. Padahal manajer keuangan kita cuman pengen tahu berapa sih Oppo yang terjual di bulan April. Jadi kriteria itu maksudnya adalah barang apa atau sesuatu apa yang mau kita jumlahin nih, pembatasnya atau batasnya gitu loh. Jadi nggak semua bisa kita jumlahin. Misalkan gitu kan ya. Nah, kemudian kita tulislah di sini. Berarti kalau penjualan Oppo tadi, kemudian kita masukkan rumusnya sum if, ya kan, jumlah tertentu. Sum jumlah, if jika. Jika kita bisa artikan tertentu lah ya. Nah, berarti kita klik dulu nih, kita ketik sama dengan SUMIF. Kemudian tutup buka kurung. Nah, tutup buka kurung ini ya kan, kita cari tahu dulu nih kriterianya apa nih, kriterianya apa yang mau dicari. Kan berarti kriterianya adalah barangnya kan, barangnya. Berarti kita barangnya itu mereknya. Berarti kita seret dari C3 sampai C13. Ngerti? Barangnya apa? Ya kan? Kemudian kita titik koma. Titik koma itu untuk sebagai jeda. Kalau di komputer kamu bisa titik koma, bisa koma, tergantung. Jadi kalian nanti lihat aja di sini nih. Nih, ini kan sebelah range ada titik koma, berarti kamu pakai titik koma. Tapi kalau di komputer kamu adanya koma, berarti kamu pakainya koma. Jadi tergantung sama komputer masing-masing ya, beda-beda. Oke. Kemudian tadi manajer keuangannya itu minta Oppo, ya kan? Berarti di sini tulisan Oppo-nya gimana nih? Kita ketik nih Oppo. Oppo-nya pakai tanda kapital, huruf kapital, ya. Sebelum kita nulis Oppo, kita harus ketik dulu tanda petik 2. Caranya kita pencet shift, kemudian kita cari petik 2, plat. Nah, petik 2. Baru kita tulis OPOO. Harus sama persis sama si nama barangnya ini. Kapitalnya, hurufnya apaan aja harus sama persis, karena nanti kalau nggak kebaca. Kemudian kita ketik tanda petik lagi, shift tanda petik, set. Kemudian titik koma. Kalau komputer kamu koma aja, oke? Baru berapa yang kejual angkanya, gitu loh. Jadi ini hurufnya dulu atau mereknya dulu, tulisannya. Kemudian yang mau dicari dari si C ini apa. Kemudian baru di sini yang terjual berapa atau angkanya berapa. Angkanya ini kan berarti dari D3 sampai C13. Kita blok ke bawah, kita seret. Baru kita tutup kurung, enter. 13. Maksudnya apa nih Bu? Berarti selama bulan April yang kejual Oppo-nya itu ada 13. Coba kita lihat siapa aja yang beli Oppo. Astrid beli Oppo nggak? Beli Oppo. Kemudian Tiara beli Oppo 2. Berarti 3 tambah 2 5. Talia beli Oppo 4. 5 tambah 4 9, ya kan? Kemudian Faris beli 2. 9 tambah 2 11. Kemudian Faiz tambah 2, berarti ada 13. Berarti bulan April Oppo yang terjual adalah 13 unit. Seperti itu, ngerti ya? Oke, nah coba kita latihan ya, mengkombinasikan berbagai rumus yang tadi kita udah pelajari, kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian sum dan sum if dalam satu soal ya. Kita coba lihat di sini. Ada laporan penjualan barang PT Dian Manis ya. Pembelinya ada PT Angin, ada PT Ide, dan lain-lain sebagainya. Nama barang yang dijual ada meja rias, ada kursi, ada jam dinding,
kemudian harganya ada 250, 75, 30, kemudian jumlah yang dibelinya ada 22 dan sebagainya. Ini udah adalah pemberian soal, udah dari soal ya. Kemudian kita cari di sini ada total. Total ini adalah total kotor sebelum kita dikasih diskon, sebelum ada PPN gitu ya. Kemudian diskon ada diskon, PPN ada PPN. Total bersihnya adalah total yang harus kita bayar gitu ya. Kemudian kita mau mencari total. Kita lihat dulu di sini ada informasinya. Kolom total adalah jumlah barang dikali harga barang. Berarti jumlah barang berapa? Ada di E3 kan? E3 berarti kita klik E3. Kita jangan lupa ketik sama dengan dulu. Kemudian E3. Kemudian kali itu adalah bintang kan? Berarti shift terus bintang. Kemudian dikali harga barang. Harga barangnya ada di mana? D3. Berarti kita klik D3. Enter. Ya kan? Kemudian kan ini kan sama nih, nyari total kan rumusnya. Berarti kita bisa seret gak? Bisa seret. Ya udah kita seret aja dari yang putih nih kursornya, kemudian bisa jadiin hitam. Seret. Nah, oke, kita lanjut ya. Terus kemudian ada diskon. Diskonnya itu kita lihat di sini informasinya. Diskon adalah 10% dikali total. Totalnya bukan total bersih tapi total yang ini ya. Kemudian berarti sama dengan kita tulis 10-nya. 10 kita ketik 10, kemudian kita cari ada tanda persen. Berarti ketik shift dulu, klik shift, kemudian tanda persen di angka 5 nih. Set. Jadi dikali, berarti kan dikali adalah bintang. Nah, dikali sama total bayar. Kita langsung aja klik total bayarnya di F3. Set. Enter. Set, diskonnya langsung 10%. Karena ini sama nyarinya, kita langsung aja seret ke bawah. Mantap sekali. Oke. Lanjut ke PPN. Cari di sini informasinya. PPN 15% dikali total bayar dikurang diskon. Nah, loh, caranya gimana nih? Berarti 15% kita ketik dulu kan. Tuh, 15%. Kemudian dikali. Karena di sini ada kali dan ada pengurangan, berarti yang harus kita kerjain mana dulu? Karena di sini kita udah jelas-jelas rumusnya, berarti pengurangan dulu. Karena kan ada tanda kurungnya, berarti kita kurangin dulu. Berarti setelah dikali kita ada tanda kurung buka. Tanda kurung buka. Total bayarnya kita klik 5.500.000 ini, kemudian dikurangi sama diskon. Diskonnya itu G3. Kemudian tutup kurung, enter. Berarti kita seret ke bawah. Selesai ya. Jadi kita lihat dulu nih rumusnya kayak apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada rumus berarti ini secara umum sih kayak gini gitu loh. Jadi diingat-ingat dulu nih gitu. Total bayar dikurang diskon baru dikali PPN. Kayak gitu ya. Kemudian ada di sini total, berarti jumlah barang ya dikali harga barang gitu. Kemudian di sini ada total bersih. Total bersih itu adalah total bayar, nih lihat di sini, dikurangi diskon ditambah PPN. Ya. Jadi kita bayar dikurangi diskon dulu ditambah pajaknya berapa. Kemudian berarti caranya adalah sama dengan totalnya, total ini kita klik F3 dikurangi diskon G3, kita klik G3, kemudian ditambah sama PPN, kita enter. Nah, berarti dia harus membayar sebesar 5.692.500. Karena ini rumusnya sama, berarti kita seret aja ke bawah. Selesai. Gampang banget ya. Jadi kita tinggal seret-seret aja. Di sini ada total penjualan meja rias. Jadi kita mau tahu nih, berapa sih meja rias kita yang terjual. Berarti kita pakai rumus apa? Sum if. Betul. Jadi sama dengan sum if, buka kurung ya kan. Meja riasnya dulu nih, nama barangnya dulu kita seret dari C3 ke C9, kemudian titik koma. Kalau komputernya pakai koma. Kemudian kita cari, kita ketik dulu tanda petik meja spasi rias. Ya kan? Kemudian titik koma lagi, baru jumlah barangnya. Tutup kurung, enter. 32, bener nggak meja rias yang laku 32?
Oh iya, nih ada 22 kejual, terus ada 10. 22 tambah 10 32, betul. Berarti rumus Anda betul. Kemudian ada penjualan meja dinding, sama sum if, karena cuman beberapa doang yang mau kita jumlahin kan. Sum if-nya berarti nama barangnya, kemudian titik koma, kemudian apa tuh? Meja dinding, titik petik 2, meja dinding, titik 2, kemudian tanda petik lagi, angkanya berapa yang kejual, tutup kurung, enter. Meja dinding, salah ini, jam dinding ibu, aduh, jam dinding 70. Coba kita lihat bener nggak jam dinding 30, kemudian 40, 30 tambah 40 70. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini total penjualan. Nah, total penjualan kita lihat di sini. Total penjualan adalah penjumlahan dari total bersih. Berarti kalau penjumlahan semuanya ya, berarti kita pakai rumus sum, karena nggak ada kriteria tertentu yang harus kita jumlahin. Semuanya kita jumlahin. Kita ketik sama dengan sum, buka kurung, ya kan. Kemudian dari I3 kita klik 2 kali ke bawah, seret, tutup kurung, enter. Waduh, kalau kayak gini kenapa, Bu? Berarti kalau kayak gini tabelnya kurang gede. Nah, berarti kita laku sebesar 17.051.625 penjualan kita ya untuk PT Dian Manis pada bulan tersebut gitu. Nah, mungkin pelajaran kita sampai sini dulu ya kan. Kamu pelajari, karena abis ini ada tugasnya sama kayak kemarin, bikin filenya yang nggak punya laptop di WPS Office, kemudian dikirim. Jangan sampai menyalin tugas teman, karena kalau menyalin tugas teman atau mengcopy atau tinggal dikasih nama atau diubah namanya itu bakal ketahuan, karena pembuat pertama kalinya itu bakal muncul. Jadi jangan pernah sampai menggandakan, karena itu bakal ketahuan sama ibu. Oke? Cukup sampai sini. Pastinya videonya bermanfaat kalau kamu mempelajarinya. Tetap semangat dan tetap sehat. Salam untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.